Jadi ada yang menarik ungkapan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau membahasakan sesungguhnya zuriyahnya setan, anak keturunan setan. Maksudnya apa? Anak-anaknya iblis. Yang pertama namanya adalah Azazil. Jadi iblis ini punya keturunan-keturunan yang banyak dan jujuknya, moyangnya itu namanya Azazil. Namanya Azazil. Jadi ada perbedaan antara jin, iblis, setan. Ini ada perbedaan jin, iblis, setan. Tapi tangannya jangan sana. Ini ya. Ini kacau kajian jadinya. Tangannya ke sana, enak kan? Jadi di dalam Al-Qur'an, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud, para malaikat ini sujud karena patuh dan taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli yang disuruh sujud itu objeknya adalah seorang manusia, padahal antara manusia dengan malaikat tentunya lebih mulia malaikat. Tapi karena yang nyuruh Allah, ini malaikat tidak neko-neko ketika disuruh sujud oleh Allah, ya sudah, malaikat sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang cengkal. Yang cengkal ini aba wastakbara wa kana minal kafirin illa iblisa, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dipikir-pikir, ini perintahnya Allah. Yang dilihat oleh Nabi, yang oleh setan, oleh iblis, yang dilihat oleh iblis bukan persoalan perintahnya, tapi sosok atau objek yang diinginkan oleh Allah untuk disembah atau disujudi. Dilihat bahwa Nabi Adam ini tercipta dari tanah, sementara setan atau iblis tercipta dari api. Dengan bahasa ana khairun minka, saya lebih baik darimu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakanku dari api sementara menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka setan atau iblis ini tidak mau. Wa kana minal kafirin. Nah, ini distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini atau iblis, pertama kali ini iblis ini, sebutan awalnya iblis ini wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya Allah, datang beneran luar biasa. Tak bisa disinggung kiai sini nih. Langsung ya. Tak enak ini. Iya. Ini jemaahnya pun mulai marah semua kayak ini kan. Di belakang udah awas ya Pak Ustadz nanti balik ya gitu. Ku kempeskan motor dia gitu. Makasih. Sering-seringnya begini. Nanti sering saya ngaji ke sini. Tahun sekali. Wa kana minal kafirin. Iblis tadi tergolong orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Iblis dijuluki kafirin, orang-orang yang ingkar. Di dalam ayat yang lain, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Wa kana minal jinni. Di surah Al-Kahfi begitu. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis ini termasuk dari golongan jin. Berarti awalnya iblis ini siapa? Jin berarti. Awalnya iblis ini berarti jin. Jin yang bagaimana disebut dengan iblis? Jin yang fasik dari perintahnya Allah. Karena Allah menciptakan sosok ini dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Semuanya yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Nah, jin juga ada yang muslim, ada juga yang kafir. Kata Al-Quran tadi wa kana minal kafirin. Dan yang kafir ini termasuk jin yang mengingkari perintahnya Allah, termasuk disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Maka ketika tidak mau, wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, pertama berarti Azazil itu sendiri adalah golongan jin. Ketika dia membangkang perintah Allah disebut dengan iblis, paham ya? Disebut dengan iblis. Nah, kemudian ketika dia punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
silahkan engkau murka kepadaku dan kutuklah aku, tapi aku punya janji dengan engkau, aku akan menggoda Adam dengan keturunannya sampai hari kiamat. Itu terbukti ketika Nabi Adam disimpan oleh Allah di dalam surga bersama Siti Hawa. Yang menggoda adalah iblis. Ketika iblis ini menggoda, maka julukannya sudah beda, bukan lagi iblis, disebut siapa? Setan. Ketika dia menggoda disebut dengan setan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa akhrajahuma, maka mengeluarkan siapa? Allahumma kepada Adam dan Hawa. Mimma dari sesuatu, karena yang ada siapa? Adam dan Hawa, fihi di dalam ma. Artinya Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Siapa? Gara-gara siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah gara-gara setan. Paham ya? Jadi awalnya jin, kemudian ketika dia fasik dari perintah Allah namanya iblis, ketika dia menggoda orang disebut setan.